Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kondisi kalian? Semoga sehat-sehat semua anak-anak. Mari hari ini kita belajar tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya khusus pada KD Haji dan Umroh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapat ilmu, mendapat pahala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan materi haji dan umroh, ada beberapa hal yang berhubungan atau harus diketahui dengan haji dan umroh, yaitu ketentuan baik haji maupun umroh, serta ketentuan dam nanti akhirnya adalah memperagakan ibadah haji atau manasik haji. Ketentuan ibadah haji yang kita tahu haji itu harus di kota Mekah. Yang pertama terkait dengan pengertian ibadah haji. Secara etimologi, haji itu artinya sengaja mengunjungi. Sedangkan menurut ulama fikih, haji itu berkunjung ke Ka'bah untuk beribadah dengan syarat dan waktu tertentu. Artinya mengikuti syarat syariat aturan agama Islam dan waktunya sudah ditentukan pada bulan-bulan haji. Hukum melakukan ibadah haji itu fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang mampu dan wajibnya hanya 1 kali seumur hidup. Apa dalil perintah melakukan ibadah haji? Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Syarat-syarat orang itu haji atau syarat haji yang pertama Islam, wajib beragama Islam. Non-muslim tidak wajib melakukan ibadah haji. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu. Nah, mampu di sini secara khusus mempunyai pengertian mampu dalam ibadah haji atau istito'ah, yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, aman dalam perjalanan. Karena haji adalah hubungan antar negara atau melibatkan antar negara, maka keamanan dalam perjalanan, keamanan sebelum berangkat, masih di tanah air, atau keamanan setelah sampai di haji, tempat haji, atau di kota Mekah, wajib menjadi jaminan masuk dalam kategori istito'ah. Yang ketiga, berpengetahuan dalam ibadah haji, artinya memiliki ilmu, bekal ilmu yang nantinya menjadi syarat ibadah hajinya itu menjadi mabrur atau diterima atau tidak diterima. Biasanya pengetahuan dalam ibadah haji di negara kita, maka oleh negara difasilitasi dengan adanya manasik-manasik atau latihan-latihan ibadah haji. Yang selanjutnya dalam istito'ah itu mempunyai bekal untuk ibadah haji. Artinya mempunyai bekal di sini materi yang akan digunakan ketika di tanah haji atau di tanah Mekah, Madinah, dan bekal materi bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, dalam melakukan ibadah haji ada jenis-jenis haji. Yang pertama haji ifrad, yaitu jamaah haji melakukan ibadah haji terlebih dahulu baru melakukan umroh. Artinya jamaah haji melakukan ikhram atau niat haji sampai selesai, lalu baru melakukan niat untuk ikhram. Yang kedua, jenis haji tamattu. Haji tamattu artinya jamaah haji melakukan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian baru melakukan ibadah haji. Yang ketiga, jenis ibadah haji yaitu qiron. Jamaah haji melakukan umroh dan haji sekaligus dalam satu rangkaian amalan ibadah haji. Nah, jamaah haji Indonesia itu melakukan ibadah hajinya jenis tamattu, yaitu umroh terlebih dahulu, baru kemudian melakukan ibadah haji. Maka bagi jamaah haji yang melakukan ibadah haji jenis tamattu, dia akan dikenai dam atau denda yang terkait dengan
larangan-larangan dalam ibadah haji. Nanti dam akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk pada rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Artinya berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian khusus atau yang biasa disebut dengan pakaian ihram. Pakaian ihram di sini mengikuti ketentuan aturan-aturan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi silakan diperhatikan dari gambar yang tampil, ihram untuk pakaian laki-laki bagaimana, ihram untuk pakaian perempuan bagaimana. Diperhatikan nggih. Selanjutnya yaitu wukuf. Wukuf di Padang Arafah atau hadir di Padang Arafah dimulai sejak waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jamaah haji berkumpul yang kemudian nanti selanjutnya akan jamaah haji melanjutkan wajib haji yaitu ke Musdalifah dan Mina. Rukun haji berikutnya yaitu tawaf. Tawaf di sini artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pada tempat yang sama yaitu Hajar Aswad. Tawaf ada 4 macam. Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji sampai atau tiba di kota Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf yang dilakukan masuk pada rukun haji. Yang ketiga, tawaf sunnah. Tawaf yang boleh dilakukan atau bisa dilakukan setiap saat, setiap waktu. Yang keempat, tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji akan meninggalkan kota suci Mekah kembali ke tanah air masing-masing. Atau jamaah haji akan ke kota Madinah. Rukun haji berikutnya yaitu sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Berulang-ulang sebanyak 7 kali. Selanjutnya, rukun haji berikutnya yaitu tahallul. Tahallul jika sudah melakukan rukun-rukun haji yang dari awal sampai akhir diakhiri dengan tahallul. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut minimal 3 helai. Rukun yang terakhir yaitu tertib, melakukan semua amalan haji secara berurutan dari awal sampai akhir. Jadi dari ihram sampai tahallul kemudian wajib berurutan, tidak boleh bertukar-tukar atau digonta-ganti. Nilai positif dari melakukan ibadah haji paling tidak kita bisa memetik 4 nilai. Yang pertama, persatuan. Artinya seluruh umat Islam sedunia disatukan di kota Mekah dengan melakukan ibadah haji bersama-sama, dan itu akan memperkokoh jalinan umat Islam sedunia. Yang kedua, nilai persamaan. Sesama umat Islam di dunia disamakan, semua posisinya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, baik suku, ras, negara, warna kulit, ataupun apapun itu, semua di hadapan Allah statusnya sama. Yang ketiga, nilai uhwah, nilai persaudaraan. Sesama umat Islam di dunia dipersatukan dengan uhwah Islamnya, yang sebagaimana sabda Rasul bahwa al-muslimu akhul muslim. Orang Islam bersaudara dengan orang Islam yang lain atau sesama muslim bersaudara. Maka di situ akan terjalin persaudaraan yang erat, yang baik, yang bagus dari satu dunia. Menjadi semakin bersaudara. Rasa persaudaraannya semakin kuat. Yang keempat, nilai adil dan damai. Artinya setiap orang akan disamakan tadi, diperlakukan dengan adil sehingga muncul kedamaian. Islam rahmatan lil alamin akan semakin terbentuk dengan nilai-nilai adil dan damai yang kita bisa dapat, kita bisa petik dari perilaku-perilaku yang dilakukan dalam ibadah haji dan nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekembali jamaah haji ke tanah air.
Saya rasa cukup sampai di sini materi-materi yang terkait dengan ibadah haji. Kita ambil positif-positifnya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kelak kita semua dapat melakukan ibadah haji ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah, dan nantinya menjadi jamaah haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Ada kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya kita akhiri, mari dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.